Halo, nama saya Monique Lim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek Asset Hotel yang terletak di Canggu, Bali, Indonesia. Pada proyek kali ini, saya dibimbing oleh beberapa dosen. Di antaranya adalah Ibu Yenti, Bapak Rian, Pak Erik, Bu Cindy, Pak Jajah, dan beberapa dosen lainnya. Konsep desainnya, Konsep desain dari proyek ini adalah membuat ruang dari susunan geometris yang secara psikologis dapat menimbulkan perasaan tenang melalui permainan visual. Problems-nya untuk user, bagaimana kita bisa menggabungkan elemen pada hotel dan elemen pada retail secara efisien dan maksimal. Untuk place, bagaimana kita bisa mengakali kondisi yang sudah ada dengan desain. Untuk vision of owner, bagaimana kita menyamakan konsep antara store dan hotel sesuai dengan image Aesop. Solusi yang saya dapat berikan di sini untuk user, flow dari store dibuat seolah-olah jalan menuju lobby. Untuk place, memberi partisi-partisi yang menyesuaikan dengan alur yang telah disesuaikan dengan letak kolomnya. Untuk vision of owner, pemilihan material ramah lingkungan dan memasukkan elemen-elemen pada store ke dalam hotel juga. Untuk target marketnya sendiri adalah pria dan juga wanita dengan usia pertengahan 20 tahun ke atas dengan kondisi perekonomian menengah ke atas. Di sini aspek pertama yang akan saya bahas adalah aspek ergonomi. Ketinggian display pada store memiliki 3 ketinggian, yaitu 100 cm, 125 cm, dan 150 cm. Ketinggian meja kasir 110 cm, dan ketinggian sink 90 cm, sesuai dengan human dimension. Untuk bagian entrance menggunakan ramp dengan panjang 175 cm, lebar 250 cm, dan juga tinggi 60 cm. Meja display diletakkan di sisi kanan dan kiri tembok dengan area sink di bagian tengah store, turun 60 cm dari area store. Jarak jalan antara display dan juga area sink kanan dan kirinya masing-masing kurang lebih 225 cm. Alur store dari entrance menuju ke kasir dibuat semakin lebar untuk mengekspresikan konsep lega dan juga tenang. Store dan juga hotel memiliki sistem one gate dan bentuk melebar untuk penunjuk alur. Flow activity dari customer adalah mencoba produk tester di entrance, masuk ke dalam toko, melihat-lihat display, mencoba produk tester di sink, mengambil produk yang diinginkan, membayar produk di kasir, dan keluar dari store. Untuk flow activity dari staff dibagi menjadi 2 bagian, yaitu staff yang pertama, mengambil barang di gudang, mengisi display, menjelaskan produk pada customer yang sedang melihat-lihat display, membantu customer mencoba tester produk. Untuk yang kedua, menerima pembayaran, membungkus produk, dan menjelaskan produk pada customer yang sedang melihat-lihat di display. Aspek berikutnya yang akan saya jelaskan adalah furniture. Untuk bentuk dari furniture-nya sendiri menggunakan elemen silinder dengan pola ritme dan juga asimetris. Memiliki ukuran cardboard tubes dengan ketebalan 12,5 mm dengan diameter 20 cm. Konstruksi dari furniture-nya sendiri, cardboard tubes bagian atas dan bawahnya ditutup dengan HMR, bagian atasnya dimasukkan glass sucker, lalu dipasang kaca sandblast, sedangkan bagian bawahnya disekrup ke lantai. Untuk finishing-nya, diberi lapisan anti-air dan tidak mengubah warna asli dari cardboard tube tersebut. Untuk tata letaknya, formasi dari furniture mengikuti alur dari wall, dan komposisi display-nya dibuat memiliki 3 ketinggian dari 100 cm, lama-lama menaik menjadi 125 cm hingga 150 cm. Untuk aspek fungsi dari furniture-nya sendiri memiliki fungsi sebagai tempat untuk menata dan memperlihatkan produk Aesop, sehingga dibuat memiliki eye level dan juga jarak jangkauan tangan. Untuk aspek ergonomisnya, jarak jalan dan display kurang lebih 2,25 meter dengan tinggi sink 90 cm, dengan tinggi meja display 100 cm, 125 cm, dan 150 cm, dengan tinggi meja kasir 110 cm.
Untuk aspek ekonomisnya, menggunakan material cardboard tubes yang mudah ditemukan dan tidak terlampau mahal jika dibandingkan dengan material lainnya. Untuk aspek estetisnya, bentuknya selaras dengan bentuk store, menyesuaikan dengan konsep store, dan menggunakan warna-warna netral. Ini adalah implementasi dari furniture-nya. Ini adalah 3 display yang memiliki ketinggian yang berbeda. Yang ini 100 cm, yang ini 125 cm, dan yang ini 150 cm. Dan menggunakan bahan cardboard tubes. Aspek berikutnya yang akan saya jelaskan adalah material konstruksi. Material pada Aesop Store menggunakan kayu oak, kayu jati, batu paras, dan juga teraso. Ini adalah implementasinya. Untuk bagian lobi, lantainya menggunakan teraso. Untuk bagian lounge, lantainya menggunakan kayu oak dengan furniture dan juga partisi-partisi pada tembok menggunakan kayu jati. Untuk public toiletnya menggunakan batu paras. Ini bagian resepsionis dan lounge-nya. Untuk Aesop Store, materialnya menggunakan teraso dan juga cardboard tubes. Ini adalah implementasinya. Cardboard tubes digunakan untuk bagian furniture dan juga tembok, dan teraso untuk lantainya. Untuk konstruksinya sendiri, untuk yang bagian sini yaitu wall to floor menggunakan konstruksi yang seperti ini. Lalu bagian yang kedua ini untuk konstruksi display to floor menggunakan konstruksi yang seperti ini. Dan bagian ketiga, wall to ceiling, menggunakan konstruksi yang seperti ini. Spatial experience. Bentuk store, konsep, dan juga bentuknya bentuk dari store Aesop dan juga hotelnya sendiri itu mengambil inspirasi dari alam, yaitu sumber air panas di Soa, Menggaruda, Bajawa, NTT, Indonesia, yang tempatnya seperti ini. Berupa kubangan air panas yang lama-lama menyatu dan mengalir menjadi air terjun kecil. Dari inspirasi tersebut, saya mengambil elemen lingkaran dan juga tabung dengan menggunakan prinsip repetition untuk membuat spatial experience market seperti ini. Untuk refleksi dan juga etika dari desainernya, saya mengutip quotes dari Albert Einstein yang berbunyi, "Look deep into the nature and then you will understand everything better." Refleksi yang dapat saya berikan adalah, sebagai seorang desainer, saya banyak memahami dunia dengan berkaca pada alam sekitar saya. Mengambil inspirasi dan filosofi dari alam, membuat saya dapat menyalurkan makna dan perasaan yang ingin saya ciptakan dalam sebuah ruangan dengan lebih baik. Karena saya telah berpikir jauh ke dalam imajinasi liar alam, tidak hanya terkulung dalam kubikel suatu ruangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.